Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami CGP Angkatan 10 Kabupaten Bogor Akan mempersembahkan tugas demonstrasi kontekstual modul 2.3 Praktik Coaching Supervisi Akademik. Perkenalkan, nama saya Asi Purwati dari SDN Gintung Cilejet 04. Perkenalkan, nama saya Pipit Pravitasari dari SDN Parung Panjang 01. Perkenalkan, nama saya Lina Nurhasana dari SDN Dago 03. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Pipi. Waalaikumsalam Bu Asi. Gimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah baik. Bu Asi, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah Ibu sehat. Begini Ibu, sebelum kita melakukan coaching pada tahap awal, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada Ibu. Boleh kan Ibu? Boleh Ibu, silahkan. Iya, pertama-tama saya akan mendiskusikan terkait rubrik penilaian. Pada kegiatan coaching kali ini atau hari ini, coach dan coachee akan saya amati Bu dan nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Kemudian, apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum? Bagaimana Ibu? Apakah coach sudah melakukan pertanyaan berbobot kepada coachee dan bagaimana coachee tersebut merespon pertanyaan dari coach? Dan jangan lupa yang disesuaikan dengan prinsip coaching yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Jadi begitu Ibu, ada beberapa pertanyaan yang akan Bu Asi sampaikan kepada Ibu sebagai observer ya. Pertanyaan pertama nih ke Ibu, kompetensi apakah yang akan Ibu kembangkan pada coaching hari ini? Ya Bu Asi, kompetensi yang akan saya kembangkan yang pertama itu yakni mengutarakan pertanyaan berbobot. Yeah. Selain itu, saya juga berusaha untuk menjadi pendengar yang baik seperti itu, sehingga apa yang ingin disampaikan oleh coachee, mudah-mudahan saya bisa memberikan memberikan pertanyaan sehingga si coachee bisa menggali potensinya seperti itu Bu Asri. Iya Ibu. Jadi tadi pertanyaan berbobot, kemudian sebagai pendengar yang baik ya Bu ya, supaya nanti coach itu bisa menggali dan menyelesaikan masalahnya sendiri gitu ya Bu ya. Iya. Nah kemudian Bu, bagaimana nanti Ibu, saya ini kan mengamati ya, kemudian kompetensi mana yang akan Ibu kembangkan secara spesifik ini? Tadi kan sudah mengembangkan pertanyaan berbobot, kemudian mendengarkan, dan kira-kira yang spesifik secara spesifik apa? Mungkin saya akan memberikan pertanyaan yang berbobot ya Bu. Dengan begitu coachee bisa mengutarakan keluh kesah atau masalahnya, sehingga dengan saya memberikan pertanyaan berbobot, coachee juga yang bisa menggali ide-ide untuk menyelesaikan masalahnya sendiri seperti itu Bu. Iya, jadi yang paling utama adalah tadi pertanyaan berbobot ya Bu ya. Kemudian yang terakhir Ibu nih ya, setelah dapat pertanyaan berbobot yang lebih spesifik, kemudian indikator yang bagaimana nih Bu yang diinginkan oleh Ibu dalam proses coaching kali ini? Indikator yang saya inginkan yakni sesuai dengan alur tirta ya Bu. Di sini ada tujuan, ada identifikasi masalah, terus rencana aksi, dan terakhir tanggung jawab. Oh, iya. Jadi Ibu ini indikator yang dicapai itulah terlaksananya sesuai dengan alur tirta ya Bu ya. Jadi dari apa yang Ibu harapkan dari observasi yang kita ini lakukan bersama ini, semoga Ibu bisa melaksanakan atau menjadi coaching yang sesuai dengan harapan Ibu ya Bu ya. Iya. Mungkin itu saja Ibu sebelum atau pra observasinya yang saya nanti akan jadi observer. Jadi mohon bantuannya, kita saling kerjasama ya Bu ya, sebagai observer dan Ibu sebagai coaching. Mungkin begitu saja Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bu Asri. Ya. Assalamualaikum Bu Lina. Waalaikumsalam Bu Pipit. Apa kabarnya hari ini Bu Lina, sehat? Alhamdulillah untuk hari ini sehat Bu. Ibu sendiri bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat.
Alhamdulillah ya Bu, karena sehat itu sangat mahal dan harus kita syukuri. Baik Bu Lina, kira-kira apa yang bisa saya bantu? Apa yang ingin Bu Lina sampaikan dalam obrolan kita saat ini? Begini Bu, saya mau bercerita tentang apa yang saya rasakan terkait pembelajaran ya, di dalam kelas Bu. Jadi saya merasa peserta didik saya itu kurang termotivasi dalam belajarnya. Baik Bu, jadi lemahnya motivasi belajar dari peserta didik ya Bu. Apa Bu? Apa yang Bu bisa Lina diceritakan? Begini Bu, beberapa hari ini saya melihat murid-murid saya ini kurang antusias Bu dalam mengikuti pembelajaran. Dan selain itu, murid-murid saya yang mengumpulkan tugas itu Bu, dari 30 siswa hanya 15 siswa yang mengumpulkan tugas. Jadi kurang lebih jika kita persentase itu hanya 50% Bu yang mengumpulkan tugas. Kira-kira situasi ideal seperti apa yang dapat diharapkan dari perbincangan hari ini terkait permasalahan yang sedang Bu Lina hadapi? Begini Bu, saya mengharapkan solusi dari permasalahan yang saya hadapi ini Bu dapat terselesaikan dan bisa terrealisasi dengan baik begitu Bu di murid pada saat pembelajaran di dalam kelas saya Bu. Menurut Bu Lina, hal apa saja yang membuat murid-murid Ibu kurang termotivasi dalam pembelajaran bersama Ibu? Kalau saya ingat-ingat kembali ya Bu ya, hal yang mungkin menyebabkan murid-murid saya kurang termotivasi dalam pembelajaran, sepertinya pembelajaran yang saya berikan ya Bu mungkin bukan sangat membosankan ya Bu, terlihat membosankan ya Bu ya, atau seperti monoton seperti itu Bu. Oh begitu Bu. Kira-kira apa saja yang dapat membuat murid Ibu termotivasi dalam pembelajaran Ibu? Menurut saya Bu ya, pasti murid-murid saya itu menginginkan pembelajaran yang asyik Bu, dan tidak monoton dan juga tidak membosankan. Oke, jadi seperti itu ya Bu. Untuk mencapai situasi ideal yang Ibu harapkan itu, apa yang akan Ibu lakukan? Menurut saya Bu, saya harus menciptakan pembelajaran yang berpusat pada murid, dan murid juga diminta untuk aktif dalam proses pembelajaran. Kemudian mungkin saya harus menerapkan ice breaking atau juga games di tengah-tengah pembelajaran supaya murid-murid saya itu aktif Bu, dan pembelajaran yang diberikan juga lebih menarik. Dan mungkin juga saya harus memberikan media pembelajaran yang lebih bervariatif Bu. Wah, sudah keren ya Bu. Dari indikator yang dapat dijadikan acuan ketercapaian dalam melaksanakan tindakan tadi, jika Ibu dihadapkan pada pilihan dalam skala 1 sampai 10, posisi Bu Lina saat ini berada pada posisi skala berapa? Kalau menurut saya ya Bu, saya saat ini baru di posisi angka 8 Bu. Ibu merasa ada di angka 8 ya Bu. Boleh disampaikan penjelasannya Bu? Gini Bu, karena saya yakin sekali bila saya bisa menggunakan berbagai macam sumber belajar Bu, pasti saya bisa membuat murid-murid saya termotivasi lagi dalam pembelajarannya. Luar biasa ya Bu. Apa Bu Lina berkeinginan melaksanakan peningkatan menjadi angka yang lebih dari 8 dalam kurun waktu beberapa minggu ke depan? Wah, tentu saja Bu. Saya ingin meningkatkan menjadi angka 9 Bu. Keren Bu, menjadi angka 9. Bisa diceritakan situasi tersebut hingga di angka 9 Bu? Mungkin jika saya sudah mencapai angka 9 ya Bu ya, seluruh murid saya itu sudah lebih termotivasi lagi dalam belajarnya, sehingga mendapatkan hasil pembelajaran sesuai yang saya harapkan Bu. Untuk bisa mencapai situasi seperti motivasi belajar yang meningkat, apa saja yang sudah Bu Lina lakukan? Tentunya Bu, saya sudah merancang pembelajaran yang mengasihkan Bu, dengan menggunakan berbagai sumber belajar yang beragam, seperti halnya sekarang itu Bu yang lagi populer seperti YouTube, TikTok gitu Bu. Selain hal tersebut, seperti yang sudah Ibu lakukan, kira-kira nih, adakah rencana yang dirasa belum dilakukan untuk mencapai situasi tersebut? Tentu ada Bu.
Saya juga akan memberikan tugas yang sesuai dengan minat dan bakat murid-murid saya, Bu. Kalau zaman sekarang ya Bu, istilahnya adalah pembelajaran berdiferensiasi, Bu, di mana saya memberikan murid-murid saya itu tugasnya sesuai dengan minat dan bakatnya, Bu. Jadi terkesan tidak dipaksakan gitu, Bu, tapi sesuai dengan keinginannya. Oke Bu Lina, setelah Bu Lina merasa sudah bisa mengetahui dan melakukan rencana yang mengacu pada indikator ketercapaian tersebut, adakah strategi lain yang dapat mendukung Bu Lina untuk dapat mengoptimalkan aksi Bu Lina tersebut? Tentu Bu, ada. Yang pertama, saya harus konsisten terhadap tindakan yang akan saya lakukan, Bu. Dan tentunya juga saya pastinya membutuhkan masukan dan kolaborasi lagi dengan guru-guru yang lain dan juga kepala sekolah, Bu. Baik Bu Lina, sekarang menurut Bu Lina, dukungan dari siapa saja yang dapat membantu mewujudkan harapan Bu Lina tersebut? Seperti yang tadi sudah saya sampaikan, Bu, saya sangat membutuhkan dukungan dari kepala sekolah dan juga guru-guru yang ada di sekolah saya, Bu. Berdasarkan pemaparan tadi, kapan nih Bu Lina dapat melaksanakannya? Kapan ya Bu ya, tapi insya Allah dalam waktu dekat ini Bu, saya akan melaksanakannya. Oke Bu Lina, nampaknya sudah cukup ya perbincangan kita hari ini. Apa yang didapatkan Bu Lina dari perbincangan hari ini? Alhamdulillah Bu, saya merasa senang dan saya juga merasa lega karena saya telah mendapatkan solusi dari perbincangan kita hari ini dan saya dapat menyelesaikan permasalahan yang sedang saya hadapi sekarang ini, Bu. Kira-kira nih menurut Bu Lina, butuh nggak sih kita untuk berbincang di lain waktu untuk membahas topik atau tema yang berbeda? Wah, menurut saya sih sangat perlu, Bu, karena sebagai pendidik ya Bu ya, untuk meningkatkan efektivitas kita dalam pembelajaran, Bu, kita itu sangat butuh masukan atau ide-ide yang baru terhadap teman sejawat kita, Bu. Jadi kita bisa mengembangkan ide-ide seperti itu, Bu. Alhamdulillah ya Bu, kita sudah sampai di penghujung perbincangan hari ini. Semoga bisa bermanfaat ya Bu, dan semoga ada solusi dari setiap permasalahan yang kita hadapi. Terima kasih Bu sudah mau berbagi. Mari bersama-sama kita mengucapkan hamdalah. Alhamdulillah. Amin. Terima kasih ya Bu Pipit ya, atas bantuan Bu Pipit, atas saran Bu Pipit, saya bisa menyelesaikan saya bisa mendapatkan solusi dari permasalahan yang saya hadapi. Ya, sama-sama Bu Lina. Sehat-sehat selalu ya. Assalamualaikum Bu Pipi. Waalaikumsalam Bu Asih. Balik lagi nih ya. Jadi begini Bu, kan tadi sudah melaksanakan coaching ya Bu ya dengan coaching. Di sini Bu Asih mau kasih pertanyaan lagi nih setelah melaksanakan coaching itu ya, coaching ya. Bapak, bagaimana Ibu menilai diri performa dalam kompetensi tadi? Menurut saya setelah melakukan coaching, saya merasa senang ya bisa bersaling berbagi seperti itu Bu. Namun ada beberapa hal yang perlu saya kembangkan, yakni mengenai pertanyaan berbobot kepada coaching, di mana banyak hal yang ingin saya kembangkan, memberikan pertanyaan-pertanyaan lain yang lebih berbobot mungkin ya Bu. Di situ selain itu saya juga mendengarkan secara penuh sehingga saya juga bisa memahami apa yang dirasakan oleh coach Bu, seperti itu. Iya, ya memang sesuai dengan tak ya Bu. Jadi Ibu itu ingin pertanyaan yang berbobot dan mendengarkan dengan baik. Terkadang kita mendengarkan coach tapi tidak tahu dan tidak paham apa yang coach utarakan kepada kita, gitu ya Bu. Kemudian apa yang membuat Ibu bisa menilai diri Ibu seperti itu? Bagaimana? Ya, sebetulnya di saat identifikasi masalah ya Bu, di situ dimana saya memberikan pertanyaan berbobot, sebenarnya masih banyak hal-hal lain yang ingin saya identifikasi Bu dari awal permasalahan. Namun karena kurangnya pertanyaan berbobot yang saya berikan, jadi banyak hal-hal yang belum, menurut saya belum Bu Lina keluarkan
apa ya, kalau kesannya secara mendetail seperti itu Bu. Iya betul Bu ya. Nah ini kan tadi Ibu sudah luar biasa banget ya Bu ya, sudah melaksanakan coaching, kemudian dengan coaching berjalan dengan lancar. Boleh ya Bu ya, saya menyampaikan hasil pengamatan saya sebagai observer. Boleh, Iya. Tadi saya mengamati ya Bu ya, pada saat identifikasi masalah, betul banget nih Bu nih. Jadi benar-benar keterhubungan ya. Jadi memang ketika Ibu menilai diri sendiri dan saya pun mengobservasi Ibu, memang yang harus mendalam itu adalah mengenai identifikasi masalah, dimana itu sudah memang sesuai atau benar-benar sudah bagus Bu ya, sesuai dengan arahan dan standar yang kita rujuk. Namun memang masih kurangnya pendalaman ya Bu ya. Jadi kurangnya variasi pertanyaan Ibu yang ekspor coaching, pertanyaan yang langsung kepada solusi. Jadi tadi itu langsung kepada solusinya, tapi tidak ada kalau menurut olahraga itu pemanasan Bu. Jadi nggak ada arahan atau pertanyaan pemantik yang terlebih dahulu. Jadi langsung gimana solusinya gitu. Kalau menurut observasi saya seperti itu gitu Bu. Bagaimana pendapat Ibu nih mengenai pengamatan saya yang tadi Bu? Bagaimana menurut Ibu? Setuju Bu Asih. Pada saat awal ya identifikasi masalah, banyak hal-hal yang ingin saya sampaikan, mungkin saya terbentuk dengan pertanyaan yang kurang berbobot sehingga Koci kurang terbuka ya Bu akan masalahnya seperti itu, dan saya langsung to the point kepada mencari solusi, bagaimana cara beliau mencari solusinya seperti itu. Iya Bu. Iya Bu. Kemudian saya juga melihat hal-hal yang memang perlu dikembangkannya memang tadi ya Bu ya. Jadi pertanyaan itu tidak langsung das ke solusi, tapi ada pertanyaan pemantik terlebih dahulu agar memang coach itu tidak langsung kepada pertanyaan solusi ya Bu ya. Kalau saya amati ini Ibu melakukannya itu dengan sangat sabar ya Bu ya, dengan mendengarkan yang sebetulnya kalau merujuk kepada standar memang mengarahkan gitu ya. Gimana nih menurut pendapat Ibu nih, tadi bilangnya kan saya itu ketika mengobservasi memang banyak kekurangan yang mengenai identifikasi masalah. Setuju atau tidaknya, bagaimana Ibu? Nah, menurut saya mungkin kedepannya saya akan memperbaiki ya Bu, cara bekerja sama dengan coaching dengan rekan sejawat saya, sehingga saya juga bisa menambah pengetahuan saya dengan cara mempelajari membuat pertanyaan berbobot seperti apa, dan memberikan umpan balik berupa pengarahan sehingga coach bisa mengeluarkan ide-idenya, potensinya yang ada pada dirinya, sehingga coach bisa mengeluarkan keluh kesahnya secara spesifik seperti itu Bu. Ya betul banget Ibu ya. Jadi kan secara sadar dan mindfulness ya Bu ya, secara pemikiran yang penuh. Jadi ada arahan-arahan tadi sebelum langsung ke solusi, sehingga memang ide-idenya pun muncul dengan sendirinya dan bertambah idenya gitu ya Bu ya. Kemudian bagaimana nih dari diskusi kita ini Bu ya, apa Ibu sudah terbayang nih mau melakukan apa untuk meningkatkan performa yang tadi Bu? Ya pastinya ya Bu, tadi dari yang sudah Ibu sampaikan betul sekali, dan saya juga termotivasi ya Bu akan perbaikan ke depannya, termasuk membuat pertanyaan berbobot, mendengarkan secara penuh, dan juga mengembangkan potensi saya untuk bisa saling berbagi ya, dan maksudnya di sini bisa mengembangkan potensi yang ada pada diri coach itu sendiri Bu, seperti itu, sehingga dengan sendirinya beliau bisa memecahkan masalahnya sendiri seperti itu Bu. Iya Ibu. Kemudian kalau misalnya Ibu mau melaksanakan itu, siapa saja Bu kira-kira yang bisa membantu Ibu? Ya tentunya dibantu oleh kepala sekolah, rekan guru kita seperti itu Bu, dan tentunya kita juga perlu adanya sering sharing ya Bu sesama rekan sejawat ataupun kepala sekolah, sehingga permasalahan seperti apapun dengan adanya coaching ini bisa menyelesaikan masalah tanpa keterlibatan orang lain Bu, maksudnya bisa saling berbagi aja.
Iya, tidak harus dari orang luar ya Bu ya. Jadi kita dari dalam sendiri bisa mendapatkan solusinya dengan bekerja bersama-sama. Itu saja Ibu mungkin observasi yang saya lakukan terhadap coaching Ibu. Semoga nanti kedepannya ada perubahan yang lebih baik lagi ya Bu ya. Tetap semangat Ibu. Iya, sama-sama. Assalamualaikum Bu Asih. Waalaikumsalam Ibu Pipit. Mohon maaf jadi mengganggu waktunya Bu. Tidak Bu, hari ini Bu Asih ada pelajaran agama di kelas kebetulan. Oh iya Bu, baik. Gimana kabarnya Bu Pipit? Alhamdulillah sehat Bu. Syukur alhamdulillah. Begini Bu, saya mau curhat tentang masalah yang saya hadapi. Apakah Bu Asih bisa membantu saya? Ibu mau senang hati atuh Bu. Apa sih yang bisa Ibu Asih bantu buat Ibu? Sebenarnya saya hanya ingin mendapat solusi atau pemecahan masalah yang sedang saya dihadapi. Masalahnya apa Bu? Kalau boleh tahu, coba ceritakan ke Bu Asih apa yang sedang Ibu rasakan sekarang. Begini Bu, saya punya masalah terkait siswa saya di kelas bernama Ray. Saya bingung Ray termasuk anak ABK atau bukan, karena dia sering mengganggu temannya sampai membahayakan temannya. Misalnya Ray sering memukul temannya secara tiba-tiba tanpa temannya itu mempunyai salah, dan ketika ditanyakan oleh guru katanya tidak sengaja, padahal temannya sedang diam serius belajar Bu. Ray juga sering berlari-lari ketika jam belajar di kelas. Orang tua murid yang anaknya merasa terganggu selalu ingin saja Ray dikeluarkan dari sekolah karena khawatir anaknya menjadi korban kekerasan oleh Ray. Masya Allah Ibu, luar biasa Ibu ini yang mengajar di kelas. Jadi siswa yang tadi itu bernama siapa Bu? Bernama Ray. Betul Ibu. Iya, dia mengganggu teman di kelasnya itu. Apakah Ibu sudah bertemu dengan orang tua Ray? Dengan orang tua Ray itu berbicara dari hati ke hati? Sudah Bu, sudah diceritakan oleh ibunya bahwa Ray seperti itu bahkan dari lahir Bu, bukan dari lahir menurut ibunya, karena menurut ibunya itu pola asuh yang salah. Ibunya menyadari Ray berubah itu semenjak orang tuanya bercerai Bu. Dahulu Ray selalu dimanjakan oleh ayahnya, keinginannya selalu dituruti. Oleh karena itu ketika ayah dan ibunya bercerai, Ray selalu menyalahkan ibunya karena papahnya pergi. Jadi ia sering melampiaskan kemarahannya kepada temannya. Tadi kan Ibu cerita orang tua itu ada yang tidak setuju Ray itu di kelas karena memang Ray itu suka mengganggu temannya. Apakah orang tuanya Ray tahu Bu, orang tua yang ada di kelas itu ingin Ray keluar dari kelas? Saya belum kasih tahu sih Bu mengenai hal ini kepada mamanya Ray. Iya, maaf Bu, sebelumnya apakah Ray mengganggu seluruh siswa yang ada di kelas itu? Apa cuma sebagian atau bagaimana? Sebagian besar sih Bu, siswa yang diganggu Ray merasa terganggu. Bahkan saya aja sebagai gurunya kelelahan Bu, karena berani kadang-kadang terhadap saya juga seperti itu. Bahkan dia keluar kelas secara tiba-tiba semaunya seperti itu. Jadi tidak hanya kepada siswa-siswa di kelas, tapi kepada ibu pun memang ada tingkah pola yang memang tidak ingin ya Bu ya. Kemudian menurut Bu Pipit nih, bagaimana jika Bu Pipit sebagai seorang guru, bahkan sebagai seorang orang tua ya, menyikapi sikap Ray ini? Rencananya sih Bu, saya ingin mengadakan pertemuan atau rapat kecil bersama orang tua Ray, orang tua siswa, bahkan Ray dan teman-temannya, sebagian teman-temannya. Menurut Ibu bagaimana? Ya rencananya tadi bagus Ibu, ada mengadakan pertemuan dan rapat kecil di kelas. Kemudian siapa saja Bu kira-kira nih kalau Ibu rapat tuh yang terlibat, yang akan dilibatkan nanti ketika rapat? Menurut saya ingin mencoba meminta izin kepada kepala sekolah saya. Tentunya saya akan menyampaikan juga kepada rekan guru lainnya agar bisa menghadiri acara rapat tersebut Ibu. Baik itu wali murid, orang tua Ray dan temannya, seperti itu Bu. Iya. Kayaknya itu perlu waktu ya Bu ya.
untuk mengadakan rapat itu. Kira-kira apa sih tahapan yang akan Ibu lakukan nih kalau misalnya seumpama rapat itu akan terjadi atau akan dilaksanakan? Ya, pertama saya ingin meminta izin kepada kepala sekolah ya Bu. Lalu saya membuat surat undangan kepada wali murid dan orang tua Rey. Kemudian saya ingin membicarakan perihal Rey yang selalu mengganggu temannya dan mencari solusi dengan orang tua siswa dan baik juga dengan orang tua Rey. Bagaimana baiknya tindakan yang akan dilakukan ke depannya seperti itu Bu, agar ada perubahan dari sikap Rey. Luar biasa ya Ibu, karena kan di kelas itu bukan hanya Rey saja murid Ibu ya, tapi ada siswa yang lainnya yang memang juga harus diperhatikan selain Rey ya. Dari tadi yang setelah Ibu jelaskan ke Bu Asi, kira-kira ada hal lain tidak yang ketinggalan nih selain yang tadi itu? Ada hal apa lagi yang bisa dilakukan Ibu? Mungkin saya ingin memberikan masukan ya Bu kepada orang tua Rey agar Rey bisa diperiksa oleh psikiater atau psikolog Bu, agar bisa juga mengetahui penyebabnya apa dan solusinya apa. Semoga dengan ibunya memeriksakan kepada psikolog atau psikiater ada perubahan dari sikap Rey Bu. Iya, jadi diperkuat dengan psikolog ya, agar nanti orang tua murid yang lain juga tahu bahwa Rey itu memang anak KBK atau bukan gitu ya Bu ya. Iya. Lalu bagaimana dengan siswa di kelas itu selanjutnya Bu, ketika Ibu rapat dan ketika Ibu mencari solusinya, apa yang akan Ibu lakukan di kelas dengan anak-anak? Siswa di kelas ya tetap belajar seperti biasa Bu. Saya harus terus memantau Rey dan teman-temannya sampai dapat persetujuan untuk rapat dari kepala sekolah saya. Saya juga ingin meminta waktu setelah proses pembelajaran selesai untuk rapatnya Bu. Iya, setuju banget itu Bu Asi. Pokoknya rasa sudah tepat langkah-langkah yang Ibu lakukan dan sangat setuju sekali. Alhamdulillah Bu, semua ini kan memang harus dilakukan karena Ibu sebagai guru agar nanti di kelas itu bisa kondusif ya Bu ya. Alhamdulillah, syukurlah Ibu. Jadi saya merasa lega sekarang dengan berkomunikasi dengan Bu Asi. Setidaknya ada setitik cerah untuk saya menyelesaikan masalah saya. Iya, Alhamdulillah ya Allah Ibu. Jika sudah merasa lega, saya senang sekali mendengarnya. Lalu dari apa yang Ibu rencanakan tadi nih ya, untuk pelaksanaannya ke depan pasti butuh komitmen. Nah, komitmen apa yang akan Ibu lakukan untuk menjalankannya supaya terlaksana? Untuk hal itu saya menyediakan catatan berupa buku ya Bu, untuk apa yang akan saya kerjakan. Seperti saya juga mempersiapkan hal-hal apa saja yang harus saya lakukan untuk menyelesaikan masalah saya Bu. Itu. Jadi Ibu punya catatan ya, di mana kapan Ibu akan laporan dan membuat surat undang gitu ya. Kemudian dukungan apa lagi yang Ibu perlukan untuk melakukan komitmen tersebut? Nah, itu masih dalam pemikiran saya Bu. Mungkin saya pasti memerlukan dukungan kepala sekolah tentunya ya Bu secara penuh, dan rekan sejawat saya agar bisa saling bertukar pikiran, menyediakan waktu luang dan kondisi yang memungkinkan agar pelaksanaan dapat berjalan dengan baik Ibu. Luar biasa, ide yang bagus itu Bu. Semoga doa Bu Asi itu semoga cepat terselesaikan dan Bu Pit juga dapat mengajar dengan suasana kelas dan suasana hati tentunya yang tenang, tanpa dihantui dengan rasa yang tidak nyaman kepada orang tua, kemudian bisa mengajar kepada siswa dengan baik dan tenang. Amin. Terima kasih banyak Ibu untuk waktunya mendengarkan keluh kesah Bu Pipit. Sekarang saya merasa sedikit lega. Semoga kita menjadi guru-guru yang bisa menjadi teladan yang baik untuk siswa ya Bu. Iya, amin. Sama-sama Ibu, semangat selalu pokoknya buat Ibu. Baik Bu, saya kebetulan ada janji Bu bertemu dengan mamahnya Rey. Begitu. Hari ini juga. Iya. Oh, Masya Allah, baik. Silahkan Ibu lanjutkan lagi. Terima kasih Ibu. Sehat-sehat ya Bu Pit ya. Sami-sami Ibu, doa yang sama untuk Ibu ya. Siap. Assalamualaikum Mbak Asi. Waalaikumsalam Bu Lina. Bagaimana kabarnya Bu Asi? Alhamdulillah Ibu sehat. Gimana kabar Ibu? Alhamdulillah sehat juga Bu Asi. Jadi gini Bu Asi, sebelum kita melakukan coaching ya, pada tahap awal saya ingin melakukan beberapa pertanyaan kepada Bu Asi. Ya, pertama saya
dan Ibu, kita akan mendiskusikan terkait rubrik penilaian yang nantinya akan saya lakukan Bu Asih. Lalu bagaimana coaching yang dilakukan oleh Bu Asih itu sudah sesuai dengan alur tirta atau belum? Kemudian apakah Ibu itu sudah melakukan pertanyaan yang berbobot terkait kepada coachnya, dan apakah yang Ibu lakukan itu sesuai dengan prinsip coaching atau belum, begitu Bu Asih? Baik Ibu Lina, semoga nanti bisa dengan baik ya melaksanakan tadi tahapan-tahapan yang Bu Lina sampaikan ke Bu Asih ya. Jadi begini Bu Asih, pertama pertanyaan yang akan saya ajukan yaitu apakah Ibu ingin saya membantu untuk mengembangkan kompetensi yang mana Bu Asih? Ya, tentu saja ya Bu, karena ketika coaching ini perlu beberapa orang untuk membantu ya, terutama mungkin Ibu ya yang akan membantu saya. Bobot pertanyaan itu yang memang sangat sulit ya ketika coaching. Jadi Bu Asih perlu bantuan bagaimana membuat pertanyaan berbobot itu kepada coaching gitu. Mudah-mudahan saya bisa membantu Bu Asih ya. Lalu Bu Asih, bagaimana yang nantinya Bu Asih inginkan untuk saya amati? Ya, pertama ketika bahasa yang digunakan, kemudian pertanyaan-pertanyaan yang berbobot itu apakah jawaban coachingnya sesuai dengan pertanyaan yang saya lontarkan. Jadi kan apakah itu ada keterhubungan pertanyaan dengan jawaban, kemudian bagaimana sesuai dengan alur tirta yang tadi Ibu sebutkan, apakah sudah sesuai atau belum gitu. Betul Bu Asih. Lalu bagaimana penilaian Ibu sendiri terhadap apa yang akan Ibu kembangkan saat ini? Ya, kalau untuk pertanyaan berikut itu kan akan menstimulus ya, artinya ketika kita dengan coach, pertanyaan-pertanyaan yang kita lontarkan itu pasti akan menimbulkan ide baru dan akan bisa menyelesaikan masalahnya sendiri solusinya gitu. Jadi memang intinya pada pertanyaan itu agar bisa memudahkan pada coach untuk bisa menjawab pertanyaan. Semoga ya Bu ya. Berarti harapan dari observasi yang akan Ibu lakukan saat ini itu berarti untuk mengembangkan ide diri sendiri mengenai solusi dari masalah yang dihadapi oleh coach. Seperti kemudian antara pertanyaan berbobot yang tadi dengan jawaban coach itu nyambung, ada keterhubungan gitu. Jangan sampai kita menyampaikan pertanyaan tetapi dari coach pun tidak mengerti apa pertanyaan berbobot yang dari kita. Jadi lebih baik itu harapannya inginnya nyambung ketika pertanyaan yang diberikan dengan jawabannya. Seperti itu. Wah, luar biasa sekali ya Bu Asih ya. Iya. Semoga apa yang Ibu harapkan nantinya ketika pelaksanaan coaching itu berjalan dengan lancar. Amin. Sesuai dengan harapan Bu Asih. Amin, amin. Ya, mungkin untuk pra observasi kali ini dicukupkan ya Bu Asih. Iya, Selamat untuk melaksanakan coaching. Terima kasih banyak Ibu Lina. Iya. Semoga bisa membantu Bu Asih. Ini butuh banget bantuan Bu Lina. Semangat ya Bu Asih Iya, ya. semangat juga Bu. Assalamualaikum Bu Asih. Waalaikumsalam Bu Lina. Ketemu lagi Iya, ya. Ibu. Alhamdulillah ya, Ibu Asih tadi sudah melakukan coaching. Alhamdulillah. Iya, dan luar biasa sekali Bu Asih. Saya melihatnya sangat sangat tertarik ya menjadi coach gitu Terima ya. kasih ya, Iya, Ibu. karena melihat Ibu tuh sangat asyik gitu ya dengan coachingnya. Begini Bu Asih, setelah kita melakukan coaching ada beberapa pertanyaan lagi nih Bu Asih Iya, boleh. yang akan saya ajukan terkait pelaksanaan yang tadi sudah Ibu lakukan. Begini Bu Asih, bagaimana Ibu nih menilai dari performa Ibu sendiri dalam kompetensi yang tadi ingin Ibu kembangkan? Tadi kan pada saat praobservasi Bu Asih mengemukakan bahwa kompetensi yang akan Ibu kembangkan itu yaitu mengenai akan mengajukan pertanyaan yang berbobot dan yang mudah untuk dipahami oleh coach. Menurut Bu Asih, bagaimana penilaian dari Ibu Asih sendiri? Apakah sudah sesuai atau belum? Kalau untuk yang mudah dipahami mungkin
sudah sesuai ya Bu ya. Tapi kalau untuk yang pertanyaan berbobot sepertinya Bu Asi masih agak kurang berbobot gitu sedikit ya, karena memang harus banyak pertanyaan-pertanyaan yang memang menggali atau mengeluarkan ide-ide lagi. Sepertinya masih banyak potensi yang ada pada Koci tadi itu yang lebih perlu dieksplor lagi mengenai solusi dari masalahnya gitu. Tapi kalau untuk pertanyaan yang dipahami dari jawaban-jawaban Koci tadi itu sudah menampakkan bahwa paham apa yang Bu Asi tanyakan kepada Koci gitu. Ya, luar biasa Bu Asi. Menurut Bu Asi kan seperti itu ya. Mengapa Bu Asi menilai bahwa performa Bu Asi itu demikian? Ya, kadang melihat ekspresi dan jawaban tadi ya, ketika kita menanyakan kepada coaching lalu jawabannya sesuai dengan pertanyaan yang disampaikan oleh coaching, itu berarti sudah memahami coaching itu dan memiliki kesadaran penuh. Ya, ketika kita menanyakan misalnya pertanyaan yang berbobot dengan bahasa yang kurang dipahami, itu pasti akan berpikir lagi, bahkan mau menanyakan pun tadi pertanyaannya apa pasti akan sungkan. Betul sekali. Tapi karena sekarang sudah dipahami, jadi bisa dijawab dengan secara mudah gitu kan, dan sesuai dengan ide-ide dan solusi yang diberikan oleh coach sendiri. Biasa Bu Asi. Terkait pelaksanaan coaching tadi ya Bu Asi, karena tugas saya menjadi observer, apakah boleh saya menyampaikan hasil pengamatan saya tadi? Boleh banget, justru ini sangat membantu Bu Asi. Siapa tahu kedepannya Bu Asi akan coaching lagi gitu kan. Jadi ada beberapa hal-hal yang memang kekurangan dari Bu Asi. Terima kasih ya Bu Asi. Jadi secara garis besar Bu Asi, ketika saya tadi melakukan observasi secara keseluruhan Bu Asi sudah pelaksanaan coaching itu sudah sesuai dengan alur Tirta ya Bu Asi ya. Dan saya mengamati tadi pada saat fokus kepada identifikasi masalah, Ibu itu sudah melakukannya dengan sangat baik. Karena yang saya lihat ya Bu Asi, Koci Bu Asi ini bisa lebih mengutarakan atau menganalisis dari masalah yang dia hadapi, sehingga dari pertanyaan berbobot Bu Asi itu bisa Koci itu dapat menemukan solusi dari permasalahannya ya Bu Asi. Luar biasa sekali Bu Asi ya. Terus Bu Asi, setelah saya mengutarakan pendapat saya tadi, bagaimana pendapat Bu Asi terkait mendengar hasil dari pengamatan saya tadi? Terima kasih banyak Ibu. Memang sama Bu Asi. Kita ketika menjadi coaching memang ada pasti akan ada sungkan dan ketidakpercayaan pasti. Betul, tapi yang penting kita percaya bahwa coach itu mau cerita ke kita ingin ada solusi gitu. Betul. Meskipun coach tersebut yang mendapatkan solusinya, tapi dengan rasa nyaman dan percaya kepada coaching bahwa dengan bercerita akan beliau sendiri yang akan mendapatkan solusinya, itu sudah poin plus banget. Jadi dan sangat perlu untuk berlatih menjadi coaching ya pastinya. Harus sangat sering komunikasi dengan rekan dan yang lain. Jadi nanti akan mungkin kita akan terlatih untuk mengajukan pertanyaan yang berbobot itu. Iya betul Bu. Namun Bu Asi, saya juga melihat hal-hal yang masih perlu dikembangkan ya Bu Asi. Misalnya tadi pada saat proses tanggung jawab Bu Asi. Jadi kalau menurut saya Bu Asi, pada saat mengajukan pertanyaan, Ibu Asi itu kurang dalam mengarahkan coachnya untuk kapan nih kira-kira si coach itu bisa melakukan tindakan tindakannya kira-kira kapan ini akan dilakukan tindakan pastinya. Jadi Bu Asi lebih mengarahkan pertanyaan yang kira-kira coach itu bisa menemukan solusinya. Kapan si coach itu dapat melakukan tindakannya? Apakah mungkin secepatnya gitu Bu Asi, agar timeline timelinenya. Jadi supaya coach itu cepat gitu Bu Asi menyelesaikan masalah yang coach hadapi gitu Bu Asi. Bu Asi, terkait pelaksanaan coaching tadi, adakah rencana tindakan selanjutnya Bu Asi? Tadi kan menurut Bu tadi juga observasi Bu Lina benar banget itu. Jadi memang kekurangannya adalah ketika
belum ada kejelasan mau kapannya, mau bulan ini atau hari ini tanggal sekian ya, itu perlu banget. Nah untuk tindak lanjutnya berarti betul banget, terima kasih atas sarannya. Nanti ke depannya tadi Kuci juga punya catatan ya. Yang pertama punya buku catatan, mungkin itu bisa dimasukkan timeline tanggal ya, tanggal sekian mau apa nanti ada catatannya. Jadi harus dipastikan lagi bahwa komitmen dan tanggung jawab itu harus terlaksana ya. Jadi tindak lanjutnya akan seperti itu. Akan berarti coaching harus menanyakan kembali dan mengecek kembali apakah komitmen itu dilaksanakan gitu. Iya, Bu Asi. Mungkin itu Bu Lina ya. Iya, dari diskusi kita ini ya Bu Asi, apakah Bu Asi sudah terbayang nih bagaimana cara untuk meningkatkan lagi performa pada area yang tadi? Iya, terbayang banget pokoknya. Jadi Alhamdulillah ya Bu mudah-mudahan Asi dengan ya. tadi itu bisa berjalan dengan lancar. Kemudian ada perubahan baik, positif tentunya gitu Bu Lina ya. Harapannya seperti itu. Iya, baik Bu Asi. Menurut saya Bu Asi secara keseluruhan dalam melakukan coaching yang tadi Bu Asi sudah laksanakan sudah luar biasa ya Bu Asi ya. Semoga coaching selanjutnya Bu Asi dalam bisa melaksanakannya lebih baik lagi ya. Amin ya rabbal Ya, alamin. mungkin cukup itu saja Bu Asi. Refleksi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf Bu Asi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Assalamualaikum Bu Lina. Waalaikumsalam Bu. Bagaimana kabarnya Bu? Alhamdulillah Bu, untuk hari ini saya dalam keadaan sehat. Bagaimana Ibu Pipit hari ini keadaannya? Alhamdulillah sehat Bu. Nah, di sini sebelum kita melakukan coaching, pada tahap awal saya akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada Ibu Lina. Pertama-tama, saya akan mendiskusikan terkait rubrik penilaian. Pada kegiatan coaching hari ini, coach dan coachee akan saya amati dan nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum? Kemudian bagaimana Ibu, apakah coach sudah melakukan pertanyaan berbobot kepada coachee dan bagaimana coachee tersebut merespon pertanyaan dari coach? Baik Bu Lina, ini ada beberapa pertanyaan yang saya ingin tanyakan ya Bu, terkait coaching. Menurut Ibu, kompetensi apakah yang ingin Ibu kembangkan dalam coaching ini? Yang pertama Bu, saya ingin bisa mendengarkan secara penuh dan mendengarkan secara aktif dan juga dapat mengajukan pertanyaan yang berbobot terhadap coachee saya Bu. Ya. Bagian mana yang nanti Ibu inginkan untuk saya amati? Bagian yang menurut saya wajib Ibu amati yaitu pada saat saya mendengarkan coachee saya secara aktif dan juga pada saat saya mengajukan pertanyaan kepada coachee saya. Ya. Bagaimana penilaian Bu Lina sendiri terhadap apa yang akan kita kembangkan ini? Nah, dari penilaian itu Bu, saya ingin coachee saya ini dapat menemukan solusi dari permasalahan yang sedang dihadapinya Bu dan menemukan langkah-langkah atau ide-ide yang dapat memecahkan permasalahan yang sedang ia hadapi Bu. Ya. Apa harapan dari observasi yang akan kita lakukan bersama ini Bu? Saya harapkan coaching yang saya lakukan itu dapat berjalan dengan lancar ya Bu ya, dan coachee saya itu bisa merasa senang dan lega terkait permasalahan yang dia hadapi dan mendapatkan solusinya. Itu saja Bu Lina pertanyaan yang ingin Bu Pipit sampaikan dan semoga nanti pelaksanaan coachingnya berjalan lancar ya Bu. Amin. Terima kasih ya Bu Pipit ya atas motivasinya. Semoga apa yang tadi disampaikan oleh saya dan Bu Pipit semua rencananya itu berjalan dengan lancar ya Bu ya. Amin. Iya. Terima kasih. Iya, sama-sama Bu. Assalamualaikum Ibu Lina. Waalaikumsalam Bu Asi. Apa kabarnya Bu? Alhamdulillah sehat. Bu Asi bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik Bu. Tapi kemarin memang Bu Asi kena flu, mungkin karena faktor cuaca. Begitu Bu Asi. Semoga
Bu Asi lekas sembuh ya, supaya bisa beraktivitas kembali seperti biasa. Amin amin. Mohon maaf ini Ibu, Bu Asi kesini. Ibu ada waktu nggak buat Bu Asi? Alhamdulillah ada Bu. Boleh, kira-kira apa yang bisa saya bantu Bu Asi? Begini Bu, sedikit curhat nih kayak Mama Dede curhat ya Bu. Iya siap Bu Asi. Perihal PPDB online kemarin Bu, karena kaget mungkin ya. Terus teman-teman rekan kerja juga Bu di sekolah, Bu Asi itu merasa kerepotan banget menghadapi PPDB online ini. Memang ada kepanitiaan ya Bu, namun tidak berjalan sesuai sebagaimana mestinya. Terus Bu Asi merasa kelelahan sendiri akhirnya Bu, mengerjakan prosesnya, pelaksanaannya, dikerjain semua Bu. Jadi Bu Asi itu kemarin kelelahan karena cuaca juga, akhirnya sakit Bu, kecapean. Masya Allah, luar biasa ya Bu Asi. Semuanya Bu Asi pegang ya pekerjaannya ya. Lalu menurut Bu Asi, hal yang sudah dilakukan oleh Bu Asi, apakah itu baik atau tidak menurut Bu Asi? Sebenarnya sih nggak baik Bu. Akhirnya kan Bu Asi yang mengerjakan semuanya, kemudian Bu Asi yang sakit, capek sendiri, kelelahan sendiri, sering begadang Bu ngerjain PPDB online itu. Padahal seharusnya maunya Bu Asi nih ya, harapannya itu rekan-rekan itu membantu Bu. Namun Bu Asi nggak tahu gimana caranya tuh supaya bilang sama teman-teman tuh mau bantu Bu Asi gitu kan. Bu Asi sama operator aja yang ikut kerja gitu Bu. Begitu ya Bu Asi. Menurut Bu Asi, apakah rekan-rekan Bu Asi itu sudah tahu belum apa yang seharusnya mereka dapat lakukan untuk bisa membantu Bu Asi? Sebenarnya sih udah tahu Bu, tapi kan belum ada motivasi sama dorongan saja Bu dari luar. Misalnya inisiatif diri sendiri gitu Bu, bantu Bu Asi gitu ya. Tapi mungkin semuanya itu mengandalkan saya Bu ya. Jadi operator dan Bu Asi itu yang tahu IT itu cuma Bu Asi sama operator aja. Mungkin yang lainnya bantu, tapi bantu apa gitu. Iya, mungkin mereka bingung ya Bu ya. Lalu menurut Bu Asi, bagaimana cara menyikapi hal itu untuk rekan-rekan Bu Asi? Gimana ya Bu ya? Ya keinginan Bu Asi sih duduk bareng gitu ya Bu, curhat kayak gini nih Bu nih sama teman-teman, apa keluhan Bu Asi selama belakangan ini. Tapi Bu Asi kan merasa nggak enak Bu mau ngomongnya gitu secara langsung. Sedangkan kan keinginan Bu Asi itu kan harus mungkin ya harus bicara kepada kepala sekolah gitu kan ya Bu, untuk menyelesaikan masalah Bu Asi ini. Jadi supaya kerjaan Bu Asi itu bisa lebih ringan lah gitu. Betul Bu Asi ya. Kolaborasi bersama kepala sekolah itu memang penting ya Bu Asi ya. Lalu mungkin Bu Asi perlu tidak mengadakan pertemuan atau rapat dengan meminta kepada ibu kepala sekolah dan rekan-rekan Bu Asi yang lainnya? Iya Bu, itu pengennya segitu Bu, rencana Bu Asi tadi kan udah bilang ke Ibu, pengen bilang sama ibu kepala sekolah, kemudian mengadakan rapat kecil untuk mengeluarkan keluh kesah Bu Asi dalam pelaksanaan PPDB ini. Jadi harapannya itu Bu, semoga rekan-rekan itu bisa menerima apa yang Bu Asi sampaikan. Mungkin kalau Bu Asi menyampaikan begitu saja kan namanya tidak ada kepala sekolah ya tidak akan didengar gitu Bu, gitu kan. Tapi kalau ada ibu kepala sekolah bisa membantu Bu Asi untuk memberikan arahan kepada teman-teman, dengerin curhatan Bu Asi gitu. Benar Bu Asi. Dari yang Bu Asi sampaikan ya Bu Asi, kira-kira apa rencana Bu Asi ke depannya? Pertama-tama mungkin itu ya Bu, pengen adakan rapat gitu kan, jadi ngeluarin unek-unek ya Bu ya. Betul, Bu Asi. Kemudian Bu Asi minta izin dulu kepada ibu kepala sekolah, Bu ingin ada rapat dong Bu, misalnya gitu. Jadi komunikasi sama teman-teman itu bukannya mau mengadu ya, tapi hanya keluh kesah aja gitu Bu, kepada mengenai pelaksanaan PPDB online itu. Jadi Bu Asi itu supaya tidak sungkan untuk meminta tolong sama rekan-rekan. Kadang kan kalau minta tolong takutnya nggak mau gitu ya Bu ya. Karena kalau sudah diarahkan sama kepala sekolah kan sesuai tupoksinya masing-masing enak gitu Bu. Benar Bu Asi, terkadang kalau kita minta bantuan itu enak nggak enak ya Bu Asi ya. Harus sesuai dengan arahan juga oleh kepala sekolah. Lalu apakah ada hal yang ingin dilakukan Bu Asi selain yang tadi Bu Asi sampaikan? Ini sih Bu ya, harapannya itu ke depan jadi supaya ada budaya positif Bu di sekolah sama kesepakatan sekolah. Jadi kita sudah tahu nih kesepakatan apa yang disepakati oleh rekan-rekan. Jadi jika ada kesepakatan Bu Asi ngerasa nyaman karena
kalau misalnya budaya positif itu teman-teman itu kan memahami apa yang Bu Asih rasakan gitu. Harapannya ke depan supaya tidak seperti itu lagi PPDB online-nya, kita harus bekerja sama bersama-sama gitu Bu. Betul Bu Asih. Lalu bagaimana respon teman-teman Bu Asih? Ya ini sih yang khawatir banget ya Bu ya, karena ada guru senior takut dianggap Bu Asih itu merepotkan senior, masa iya nyuruh senior gitu kan. Padahal kan Bu Asih hanya meminta bantuan mungkin ke guru-guru lain yang memiliki kelebihan. Pasti kan semua orang punya kelebihan ya Bu ya. Ada misalnya Bu Asih bisa IT tapi Bu Asih mungkin tidak pandai di yang lainnya gitu. Jadi merapikan dan memetakan file-file siswa yang mau daftar, kemudian yang mengupload pendaftaran secara PPDB online bolehlah Bu Asih gitu Bu. Ya, menurut saya Bu Asih yang dilakukan oleh Bu Asih itu sudah sangat tepat ya Bu Asih, dan saya setuju. Mudah-mudahan nanti kedepannya solusinya itu bisa terselesaikan ya Bu Asih dari permasalahan yang Bu Asih hadapi. Amin amin. Makasih banyak nih Ibu. Bu Asih jadi sedikit lega nih udah curhat sama Ibu tentang masalahnya Bu Asih. Iya Bu Asih. Alhamdulillah ya Bu Asih, jika Bu Asih sudah merasa lega, saya senang mendengarnya Bu Asih. Lalu dari apa yang sudah Bu Asih rencanakan, komitmen apa saja yang akan Ibu lakukan untuk menjalankannya? Ya, pertama ingin itu ya kalau kepanitiaan itu Bu ya, yang ada di kertas misalnya itu ada nama-namanya sesuai dengan tupoksi kerjanya, tapi direalisasikan Bu, bukan hanya Bu Asih dan operator saja. Contoh ya Bu ya, misalnya Bu Asih tugasnya mengupload berkas, atau Bu Dede tugasnya menanggapi orang tua siswa yang akan mendaftar. Terus Bu En merapikan berkas, Bu Sunarsi tugasnya memasukkan berkas ke dalam map. Jadi tugas-tugas guru itu sudah ada di dalam buku catatan yang sudah dibuat oleh kepala sekolah sesuai hasil rapat. Nah, menurut saya itu ide yang sangat bagus Bu Asih. Jadi kita bisa bertanggung jawab ya Bu Asih sesuai dengan tugas-tugas yang sudah diberikan oleh kepala sekolah. Semoga segera terrealisasikan ya Bu Asih ya. Amin amin ya robbal alamin. Mungkin nanti Bu Asih harapannya ya Bu ya awal bulan depan itu sudah harus ada rapat Bu. Jadi kan nanti ke depannya kita bisa lebih enak lagi gitu. Betul sekali Bu Asih. Semoga Bu Asih juga mendapatkan suasana hati yang tenang ya, tanpa dihantui rasa capai, dan tentunya teman-teman Bu Asih juga dapat semangat lagi dalam bekerjanya di sekolah ya Bu Asih ya. Ya Ibu, itu juga harapan Bu Asih, jadi semuanya jadi semangat kerjanya, tidak hanya Bu Asih saja yang semangat gitu. Semoga bisa terlaksana ya Bu ya. Ya amin Bu Asih. Ya Bu Asih, semangat mengajarnya dan sehat selalu Bu Asih. Iya, terima kasih Ibu. Semangat Ibu nih. Luar biasa ya Bu Asih ya. Assalamualaikum Bu Lina. Waalaikumsalam Bu Pipit. Alhamdulillah tadi Bu Lina sudah melakukan coaching. Saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan lagi kepada Bu Lina. Menurut Bu Lina, bagaimana Ibu menilai sendiri perform dalam kompetensi tadi, yakni dengan mendengarkan secara aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot? Alhamdulillah ya Bu ya, tadi saya sudah melakukan coaching bersama dengan coach saya yaitu Bu Asih ya. Alhamdulillah dari kompetensi yang saya harapkan itu sudah tercapai Bu menurut saya, karena saya sudah berusaha untuk mendengarkan secara aktif permasalahan yang sedang coach saya hadapi Bu, dan juga memberikan pertanyaan berbobot yang bisa berguna untuk coach saya untuk dapat menyelesaikan permasalahannya Bu. Alhamdulillah ya Bu. Nah, apa yang membuat Bu Lina menilai demikian? Iya, karena saya melihat, saya mendengarkan penuh apa yang coach saya sampaikan, dan coach saya itu sudah bisa menemukan solusinya Bu terkait dari permasalahan yang coach saya hadapi. Seperti itu Bu. Boleh Bu Pipit menyampaikan hasil pengamatan Bu Lina? Boleh sekali Bu, itu harapan saya Bu agar saya bisa melakukan coaching depannya nanti lebih baik lagi. Ya, setelah tadi Bu Pipit mengamati pada saat identifikasi masalah, Bu Lina sudah melakukannya dengan sangat baik, yakni
Bu ya. Ya, ini terbukti dengan adanya jawaban dari Koci yang bisa menemukan akar masalahnya dan menemukan juga cara solusinya sehingga permasalahan yang dialami oleh Koci dapat terselesaikan seperti itu. Alhamdulillah ya Bu ya, dari penilaian Bu Pipit sebagai observer bahwa saya sudah melakukannya dengan baik ya Bu ya. Nah, namun demikian, Bu Pipit melihat banyak hal yang masih dikembangkan sebetulnya. Misalnya tadi saat identifikasi masalah, di situ Bu Lina sebenarnya bisa menggali pertanyaan berbobot kepada Koci. Nah, yang sebetulnya kalau merujuk ke standar seharusnya juga bisa menggali potensi yang ada pada Bu Asi agar lebih spesifik lagi dalam mengutarakan keluh kesahnya seperti itu. Bagaimana menurut Ibu? Menurut saya benar ya Bu ya. Terima kasih Bu Pipit atas masukannya. Mungkin nanti kedepannya ketika saya pada proses identifikasi masalah, saya bisa mengajukan pertanyaan yang lebih merujuk kepada pertanyaan yang lebih spesifik ya Bu ya, agar Koci saya nantinya dapat mengembangkan ide-ide dari permasalahan yang Koci saya hadapi. Dari diskusi kita ini, apa yang sudah terbayang oleh Bu Lina dan apa yang ingin dilakukan agar meningkatkan lagi performa di area ini? Menurut saya Bu, insya Allah saya akan lebih mendalam lagi terkait pembelajaran tentang coaching, khususnya dalam proses alur tirta ya Bu ya, agar ketika proses pelaksanaan coaching nantinya saya bisa melaksanakannya agar lebih baik lagi Bu. Ya, terima kasih Bu Lina. Ini sangat luar biasa ya Bu Lina. Tadi Bu Pipit secara keseluruhan sih sudah melakukan coaching dengan baik dengan Koci ya Bu. Semoga Bu Lina bisa lebih semangat lagi nanti dalam melakukan coaching seperti itu. Amin. Terima kasih ya Bu Pipit ya, sebagai observer sudah memberi banyak masukan terhadap saya sebagai coach ya Bu ya. Sama-sama. Ya, sehat-sehat